program ini lahir pada tahun 2016 dan selesai pembangunan di tahun 2017 dan mulai beroperasi di tahun 2017 dan diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo waktu itu. Rabu 11 September 2023, kesibukan luar biasa terlihat di Balai Ekonomi Desa atau Balkondes Wringin Putih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Terlihat puluhan kendaraan keluar masuk Balai Ekonomi Desa yang berjarak 4,5 meter dari kawasan wisata Candi Borobudur, Magelang ini. Pengunjung terlihat menjejali ruangan pertemuan yang berada di sisi depan Balkondes. Tak hanya di ruang pertemuan milik Balkondes saja yang ramai dipadati pengunjung. Saat jam makan siang, ruang makan juga tak kalah sibuknya. Berlalu lalang pegawai tim food dan beverage melayani para pengunjung. Salah satunya adalah Putri Maro Widyastuti. Gadis berusia 20 tahun ini juga terlihat sibuk. Mulai dari melayani tamu hingga mengecek makanan dan minuman yang tersedia untuk hidangan makan siang. Bekerja sejak 2018, Putri merasakan banyak keuntungan sejak bergabung di Balkondes. Mulai dari membeli motor untuknya bekerja, hingga membantu kebutuhan keluarga. Tak hanya itu saja, meski menderita thalassemia yang mengharuskannya melakukan transfusi darah sebulan sekali, namun dirinya tetap tekun mengikuti kejar paket A agar mampu berdikari sendiri. Putri juga mulai belajar membatik. Salah satu usaha yang ditekuni sebagai bekal saat dirinya tidak bisa lagi bekerja di Balkondes Wringin Putih. Cukup banyak pelajaran yang bisa saya dapat di sini. Contohnya setiap hari saya bertemu sama banyak orang yang berkunjung ke Balkondes, sehingga saya sering berinteraksi sama orang banyak. Jadi saya tuh bisa tahu karakter satu orang yang lainnya. Terus saya bisa memposisikan diri saya bahwa sama tamu yang ini saya harus seperti ini dan sama yang ini saya harus. Basic saya itu kan cuma sampai kelas 3 SD. Jadi saya sangat bersyukur dengan adanya Balkondes Wringin Putih itu memberikan tempat untuk saya bekerja dengan saya bersedia hanya dari sekolah SD. Cita-cita ke depan insya Allah cuma mau pengen terusin sekolah sampai SMA. Kalau insya Allah ada biaya untuk kuliah, saya pengen kuliah. Terus setelah itu mau mengembangkan karir di membatik. Puji syukur atas keberadaan Balkondes ini juga dirasakan Kepala Desa Wringin Putih, Garto. Balai Ekonomi Desa yang berdiri sejak 2016 ini banyak mengubah wajah desa. Jika sebelumnya mayoritas pemuda Wringin Putih memilih bekerja di luar kota, namun kini banyak yang memilih menempuh pendidikan hingga bangku kuliah. Perubahan mindset ini sendiri didorong oleh lahirnya program unggulan Satu Rumah, Satu Sarjana. Program yang diluncurkan sejak 2021 lalu itu telah mengantarkan 16 anak menempuh pendidikan di perguruan tinggi lewat beasiswa dari Balkondes. Ya, yang sebetulnya ini bukan semata-mata gagasan kami, Bu. Kami cuma aja dengan ya mendukung ketika kita musyawarah dan sebagainya. Nah, nanti katanya kalau sudah pintar, sudah sarjana lah, kepandian bisa dimanfaatkan oleh desa kami kayak gitu. Ya cuma intinya kan kami untuk tujuannya kan di desa kami kan yang sarjana masih banyak kurang toh, masih beberapa ya inginnya kami kan ada sebagian warga yang tidak mampu pengen sekolah lah itu bisa lewat
kami, tapi juga diseleksi tidak semuanya. Kami juga melihat dari nilainya segala macam, Bu. Jadi tidak hanya kriteria tidak mampu itu tidak. Kira-kiranya nilai itu baik gitu loh Mas Deh. Kalau Balkondas Wringin Putih ini sendiri merupakan unit usaha milik Bumdes Wringin Putih di bawah binaan Pertamina lewat program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar yang merupakan tanah khas desa. Pada awalnya, Balkondas yang mulai beroperasi sejak 2017 berkonsep bangunan bambu. Namun, untuk bisa menjadi magnet wisata baru di kawasan Candi Borobudur, pada tahun 2022 lalu, Balkondas Wringin Putih dilakukan revitalisasi besar-besaran dengan menerapkan arsitektur jengki serta penambahan sejumlah spot wisata seperti spot foto, kebun kelinci, serta fasilitas sepeda yang bisa digunakan oleh pengunjung untuk berkeliling. Konsep ini dinilai cukup berhasil karena okupansi saat akhir pekan mampu menembus 80% dari total 19 kamar. Sedangkan saat weekday, kegiatan pertemuan seperti meeting, insentif, convention and exhibition atau MICE menjadi yang utama. Kita memiliki edukasi wisata UMKM, yaitu di sana ada edukasi jet colet, ada edukasi jamu, ada juga edukasi gerabah, gamelan, bahkan tari. Nah, banyak sekali sebenarnya potensi-potensi atau wisata-wisata yang coba kami tawarkan kepada wisatawan sehingga bisa menginap sampai 7 hari full juga ada kegiatan paketnya, yang 3 hari 2 malam pun juga ada. Nah, sekedar informasi Mbak, untuk total pada saat proses pembangunan ini ada lebih sekitar 60 warga desa Wringin Putih yang terlibat dalam proses pembangunan ini. Lalu yang selanjutnya, Balkondas ini pun juga menyerap tenaga kerja sebesar 30 anak desa Wringin Putih itu sendiri. Lalu yang paling unik di antara Balkondas lain adalah kami memiliki panel surya. Meningkatnya MICE dan okupansi hunian menjadikan Balkondas menjadi sumber utama pendapatan asli desa. Lewat musyawarah desa, perlahan namun pasti, pembangunan berbagai infrastruktur desa mulai dilakukan. di mana ketika ada event-event, ada hajatan sebenarnya biasa ada di tempat Balkondas. Juga dengan adanya proyek bisa mendapatkan penyerapan tenaga kerja. Ya, tempat wisata ya banyak sekali lah manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan Pertamina yang menjadi pelopor kemandirian energi di tanah air, Balkondas Wringin Putih juga ambil bagian dengan menerapkan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. Seperti lewat pemasangan panel surya. Meski belum menjadi penyuplai utama untuk menyalakan listrik di kawasan Balkondas, namun keberadaan panel surya membantu menghemat anggaran. Itu kalau bicara mengenai per bulan itu mungkin sekitar 1 jutaan ya Mbak ya. Kita bisa menghemat daya listrik sampai sejauh itu. 1 juta rupiah per bulan, 1 jutaan lebih ya Mas ya. Detailnya ada di data kami. Masyarakat yang terlibat tidak hanya yang bekerja di sini saja, namun seperti ibu-ibu PKK ataupun yang lainnya itu pun juga terlibat di sini juga. Pada saat beberapa kali ada event besar, kami selalu mengajak ibu-ibu PKK di dalamnya untuk bisa terlibat di dalamnya. Sebagai amanah dari Kementerian BUMN, PT Pertamina Persero mengaku cukup bangga menjadi pembina dari Balkondas Wringin Putih. Banyak potensi desa yang bisa dikembangkan dengan tetap mengedepankan kearifan lokal. Mulai dari kesenian,
kuliner lokal, hingga pemandangan alam Wringin Putih. Agar benar-benar siap melayani tamu dan pengunjung, PT Pertamina Persero memberikan pelatihan bagi warga Wringin Putih yang bekerja di Balkondes. Sejak awal Balkondes Wringin Putih dibuka hingga kini telah memberikan banyak manfaat bagi warga sekitar. Mulai saat proses pembangunan hingga kini saat sudah mulai beroperasi. Bahkan ada 30 anak muda yang mengais rezeki di sana. Masyarakat di wilayah Desa Wringin Putih ada 30 tenaga kerja lokal dari desa ini yang kami berdayakan untuk mengelola Balkondes ini. Kami berusaha menerapkan creating self value, yaitu dengan juga mengadakan event di Jawa Tengah itu di acara di tempat yang kami bantu gitu. Jadi itu salah satu bentuk CSP kita yang kita bantu, yang kita pakai juga, itu yang kita berusaha untuk galakan. Kedepannya itu supaya pemuda-pemuda di sini punya rasa memiliki bahwa Balkondes ini sudah kita siapkan untuk dikelola oleh pemuda-pemuda desa di wilayah Wringin Putih. Kedepannya sih itu sih untuk memacu lagi kesiapan pemuda-pemudanya mengelola ini supaya lebih mandiri. Kehadiran Pertamina dalam mengelola Balkondes merupakan langkah perusahaan energi plat merah ini dalam mendukung Net Zero Emission 2060. Sehingga upaya untuk menghadirkan penggunaan energi baru terbarukan terus dilakukan secara konsisten. Karena energi yang bersih dan mudah diakses memberikan jalan bagi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian berkelanjutan. Sehingga masyarakat yang sejahtera dan mandiri, namun lingkungan tetap terjaga, bisa diwujudkan. Pertamina saat ini memiliki 47 desa energi berdikari Pertamina yang terdiri dari 4 program energi mikrohidro, 1 program energi hybrid antara tenaga surya dan angin, 29 program tenaga surya, 11 program gas metana dan biogas, serta 2 program energi biodiesel yang dikonversi dari limbah rumah tangga. Di Jawa Tengah ada Balkondes Karangrejo di bawah binaan Pertamina Gas Negara dengan memanfaatkan energi gas bumi, serta Balkondes Wringin Putih dengan memanfaatkan energi surya.